Silakan duduk. Haleluya. Adakah yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini? Kalau ada bisa angkat tangan? Ada? Semuanya jemaat yang setia. Minggu depan atau nanti ibadah keempat, kita percaya ada jiwa baru datang ke tempat ini. Amin. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa kita, amin. Dan tepatnya hari Minggu pula lagi, haleluya, luar biasa. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang menang di hadapan Tuhan, amin. Haleluya, kita berada di rumah Tuhan hari ini, kita boleh merayakan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, haleluya. Nah, di sini ada angka 80, luar biasa ya, kemerdekaan bangsa kita sudah 80 tahun. Dan kita sedang menuju Indonesia emas. 20 tahun lagi kita akan merayakan 1 abad kemerdekaan bangsa kita. Haleluya. Emas itu lambang kemuliaan. Dan kita percaya sampai menuju Indonesia emas. Kita percaya setiap lidah akan mengaku. Setiap lutut akan bertelut. Dan mereka akan berkata Yesus adalah Tuhan. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Dan dari 38 provinsi, 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Hampir 1.000 suku yang Indonesia. Semuanya akan menyembah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau saat ini kurang lebih sekitar 280 juta penduduk Indonesia. Mungkin sekitar 60 juta sudah percaya sama Tuhan Yesus. Artinya masih kurang lebih sekitar, berapa lagi berarti? Sekitar 220 juta. Kalau ditambah ada orang asing dari berbagai negara yang sedang tinggal di Indonesia. Mungkin jumlah yang ada saat ini sekitar 300 juta. Dan kita berdoa dan kita percaya Pentakosta, kemuliaan Tuhan, revival pasti terjadi atas bangsa kita. Yang percaya katakan amin. Inilah saatnya kita terus berdoa buat Indonesia. Jangan pernah berhenti berdoa buat bangsa kita. Kita tahu sejarah mengatakan 350 tahun bangsa ini dijajah oleh company disebutnya saat itu. Atau oleh VOC atau oleh Belanda. Luar biasa, sampai berapa generasi itu 350 tahun. Bahkan banyak sekali orang-orang Belanda makam itu ada di Indonesia. Kalau saudara pergi ke Kebun Raya Bogor, dekat Istana Bogor itu banyak makam-makam Belanda di sana. Itu salah satunya. Dan 350 tahun, berapa generasi? Satu generasi Alkitab mengatakan, Musa mengatakan umur manusia itu 70 sampai dengan 80 tahun. Berarti hampir berapa generasi? Mungkin hampir 5 generasi yang ada di Indonesia. Bayangkan luar biasa. Belum lagi sebelumnya ada Portugis. Kemudian setelah Belanda ada lagi juga Jepang selama 3,5 tahun menjajah Indonesia. Dan di zaman Jepang ketika saya selalu diceritakan oleh nenek moyang saya, khususnya oleh nenek saya itu zaman yang penuh dengan penderitaan luar biasa. Di zaman Belanda juga ada yang disebut tanam paksa, ya kan? Di zaman Jepang itu ada kerja rodi, kerja romusa. Semuanya dipaksa bekerja tanpa gaji, tanpa penghasilan. Bayangkan kalau saudara saat ini bekerja tanpa upah, tanpa gaji. Mau makan apa anak istri kita? Betul? Oh enggak ada istilah, aduh saya lagi nggak enak badan hari ini. Enggak bisa cerita itu. Pokoknya sama belum pingsan harus kerja terus. Ngaku-ngaku sakit, ngaku-ngaku meriang tetap akan dipecut itu. Harus kerja. Oh, bayangkan itu zaman penjajahan kayak begitu menderitanya bangsa Indonesia. Harus tanam paksa. Kita biasanya orang Indonesia senangnya tanam padi sesuai dengan makanan pokok, nasi. Belum lagi di wilayah timur mungkin jagung. Itu nggak bisa zaman penjajah, tanam paksa. Salah satunya apa? Harus tanam yang namanya mungkin cengkeh, mungkin juga rempah-rempah yang lain sesuai dengan kebutuhan bangsa yang menjajah pada saat itu. Dan kita harus mengikuti kemauan mereka. Dan luar biasa. Begitu menderita rakyat kita, dijajah, dikuasai oleh bangsa asing. Tetapi puji nama Tuhan, 17 Agustus tahun 1945, di Jalan Pegangsaan Timur jam 10 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan, memproklamirkan Indonesia merdeka, merdeka. Amin. Dan Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Diikuti akhirnya negara-negara lain, dan kita percaya, kita sudah dimerdekakan sejak 80 tahun yang lalu. Dan saya percaya ini berkat daripada Tuhan.
Yang setuju kata amin. Ketika bangsa ini merdeka, apakah bangsa ini bebas begitu saja? Seharusnya kita sepakat dan bahkan para pejuang kemerdekaan sepakat untuk membangun bangsa ini. Bagaimana bangsa ini bisa maju, bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Bukan lagi negara berkembang seperti tujuan para pejuang, menjadi negara maju yang gemah ripah lojinawi, yang diberkati tanahnya, lautnya, teknologinya, pembangunan diberkati dan maju semuanya. Tetapi sampai hari ini kita bisa melihat Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Amin. Kita bisa dengar yang namanya korupsi ada di berbagai lapisan, sudah menggurita. Belum lagi ketidakadilan. Belum lagi kemudian budaya-budaya yang terus ditanamkan dibawa ke bangsa kita. Belum lagi keadaan kemiskinan masih terasa masih mencolok, pembangunan bahkan kesejahteraan belum merata. Inilah yang sedang terjadi atas bangsa kita. Belum lagi narkoba yang merusak generasi anak-anak muda. Belum lagi pornografi dan lain sebagainya. Belum lagi yang namanya kekerasan, KDRT. Belum lagi yang namanya diskriminasi. Seharusnya 5 agama ini punya kebebasan beribadah di bangsa kita. Atau 6 agama saat ini. Ditambah Konghucu. Tapi kita hari ini bisa melihat di media sosial, zaman sekarang di zaman, waduh gampang sekali menyebar itu yang namanya berita. Belum lama kita lihat teman-teman kita, mereka semua diresolusi, mereka semua diusir, ditutup. Padahal mereka tuh mau berbuat baik, bukan lagi bangun diskotik, bukan lagi bangun nightclub. Dengar baik-baik, memang iblis itu bisa memakai siapa saja untuk menghambat, menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan kegiatan-kegiatan orang yang sedang bersekutu dengan Tuhan. Tapi kita percaya semakin ditekan kita akan semakin merambat. Amin. Bahkan saya percaya sampai akhirnya setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Dan mereka akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini kita sedang berdoa terus. Jangan pernah berhenti berdoa. Bahkan tadi saya dengar cerita-cerita selentingan, saya dengerin, saya udah lama gak pasang bendera di rumah saya. Ya kan? Berbagai macam alasan, dengar baik-baik. Mereka itu bisa mengibarkan bendera merah putih itu dengan darah perjuangan para pejuang kita, amin. Kita jangan terkontaminasi otak kita, pikiran kita dengan orang-orang yang mungkin di luar sana yang sedang merusak bangsa kita. Dan kita harus cinta tanah air. Yang setuju katakan amin. Justru ini kita tunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Memang mungkin bendera dikibarkan di tanah yang penuh dengan kotor, mungkin penuh dengan nama di sana korupsi. Mungkin juga di sana ada yang namanya ketidakadilan dan sebagainya. Tetapi mari jangan kita ikut-ikutan. Tapi justru kita akan terus berdoa. Tetap kibarkan bendera. Mungkin di rumah kita, mungkin di mobil dan sebagainya. Dan kita harus tahu bahwa kita mencintai bangsa ini. Amin. Haleluya. Dan kita terus berdoa. Mari biar kita mau lewat anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu bisa mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan. Dan harus berintegritas. Amin. Mungkin kalau kita lihat saat ini ada 1 orang, 2 orang mulai bagus dan sebagainya, akan dihambat, ditekan dan sebagainya. Ya memang kalau 1 lawan mungkin 1 juta orang gak kuat 1 orang. Tapi kalau ke depan ini bukan cuma 1, ada 10 orang, ada 15 orang, ada 50 orang, ada 100 orang, ada 1000 orang, ada 1 juta orang yang menguasai setiap instansi yang penting, setiap lembaga yang penting, anak-anak Tuhan ada di sana. Dan saya percaya Indonesia pasti akan menuju Indonesia emas. Amin. Haleluya. Kita harus bergerak aktif. Dan kita dorong anak-anak muda kita. Jangan kita jadi penonton, tapi kita mulai berjuang untuk negeri kita sendiri. Amin. Dan bangsa ini kalau tanpa aturan, pasti semakin ada aturan aja agak rusak. Apalagi tidak ada aturan. Amin. Begitupun hidup kita. Kita di sini sama-sama orang Indonesia. Tapi masalah kemerdekaan secara rohani, kita ini berbeda-beda. Apa maksudnya? Ya iya, saya itu lahir baru tahun 1993, saya lahir baru. 92, saya lahir baru. Saya nggak tahu Bapak Ibu lahir baru tahun berapa. Amin.
beberapa puluh tahun yang lalu ketika ada sebuah acara retreat di daerah Pelabuhan Ratu. Di sana saya mengalami kelahiran baru. Waktu itu saya masih SMA, saya mengalami kelahiran baru, dijamah oleh Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan berkata, kamu akan jadi hamba Tuhan. Dalam hati saya, ini mungkin salah Bapak Pendeta. Nggak mungkin saya bisa jadi hamba Tuhan. Wong saya ngomong dengan 2-3 orang, saya nggak berani kok. Nah itu orang minder, nggak pede, ya kan. Tetapi apa yang dinubuatkan memang dari Tuhan, dan itu menjadi satu kenyataan. Amin. Kelahiran baru saya itu berbeda dengan teman-teman tempat ini. Mungkin dengan Pak Edi berbeda. Pak Edi kan latar belakangnya pun dengan dari kepercayaan yang lama. Tahun berapa Pak Edi lahir baru? 85, lahir lebih dulu Pak Edi ternyata. Dan kita hari-hari ini sudah sama-sama menjadi orang merdeka, amin. Jadi mari, ternyata banyak orang sudah percaya sama Yesus, tapi masih hidupnya terjajah. Masih hidupnya terbelenggu. Kita renungkan diri kita sampai hari ini. Apakah kita yang sudah dikatakan orang lahir baru, apakah kita seutuhnya sudah merdeka? Apakah sepenuhnya kita sudah merdeka? Kalau kita sampai hari ini masih terus hidup mungkin dalam pergumulan, masih terus jatuh bangun dalam dosa, masih terikat mungkin dengan okultisme, Kristen sih, tapi masih pergi ke dukun, itu artinya kita belum merdeka. Amin. Amin. Apalagi zaman sekarang, generasi muda ini sedang terus dirusak. Terus sedang dijerat. Salah satunya oleh apa? Oleh game. Oh iya, anak-anak itu bisa main game, bisa berjam-jam. Bukan cuma anak-anak, aki-aki pun bisa berjam-jam main game. Amin. Tapi kalau kita beribadah, dikit-dikit lihat jam, lama banget nih khotbahnya. Lama kali nih khotbah ini. Udah bete saya ini. Kalau main game dia bisa, waduh, makan, mandi, entar dulu mah, tanggung. Terus sampai sakit pundaknya, sampai tangannya, banyak kesaksian. Udah nggak sehat anak-anak. Kenapa? Dijajah oleh apa? Oleh gadget. Amin. Belum lagi dijajah oleh kemalasan. Amin. Tuhan katakan belajar daripada semut. Kalau kamu malas jangan makan. Kita harus merubah mental kita. Kemarin saya lihat channel dari KDM salah satunya, channelnya bagus. Ini orang sebetulnya enggak stroke, enggak lumpuh. Awalnya mungkin dipikirnya lumpuh. Dikunjungi, dikasih bantuan. Mau apa sih? Mau bikin usaha bubur, dibikinin gerobak. Dikasih modal. Disuruh kerja, mau digaji setiap bulan, nggak mau. Anaknya pun disuruh ke kantor, ditungguin sampai dari Senin, dari pagi sampai siang, kagak nongol-nongol katanya, nggak datang juga. Pas dia lagi minta-minta lagi di lampu merah. Mental ngemisnya ini, waduh, melekat banget gitu. Nggak mau capek tapi pengennya apa? Dapat duit dengan cara apa? Terus meminta-minta, belas kasihan. Ini mental yang seperti ini harus dirubah. Amin. Saya percaya kalau bangsa ini merdeka, kalau kita merdeka, kita juga harus merdeka daripada kemalasan kita. Kita harus bangkit, amin. Kita percaya dengan tangan yang kita miliki, dengan tubuh yang kita miliki, dan saya percaya ditambah hikmat daripada Allah. Waktu kita semangat rajin, dan saya percaya kita pasti bisa. Amin. Amin. Oh iya, kalau kita lihat beberapa banyak orang kaya zaman dulu. Mereka nggak sekolah tinggi, tapi mereka bisa berhasil. Kenapa bisa berhasil? Salah satunya karena semangatnya luar biasa. Rajinnya itu luar biasa. Saya percaya, kalau kita punya semangat, kita akan merdeka dari apa? Dari kemiskinan. Yang setuju kata amin. Yang mengerti amin. Jadi mari, dikatakan dalam Roma pasal 8 yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita sudah dibebaskan. Beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu ya, kita dengar mungkin Pak Sony lebih paham, lebih mengerti karena beliau ada seorang pengacara. Di mana tahanan di negeri ini
yang sudah diponis oleh hakim, mengalami harus menjalani hukuman, tiba-tiba mendapatkan amnesti, abolisi, artinya dibebaskan. Karena ini cuma presiden yang punya hak ini. Dan dia dibebaskan, luar biasa senang ketika dibebaskan. Begitupun kita ini sudah diponis oleh setan. Sudah didakwa sama setan, kamu ini nggak benar. Kamu ini orang yang berdosa. Didakwa, dipikir kita terngiang, ya waduh saya ini orang bersalah, orang berdosa. Dan setan akan mengatakan kamu akan tinggal di neraka untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus sudah memberikan amnesti buat setiap kita semua. Ketika kita percaya sama Yesus, bertobat, mengalami kelahiran baru, Tuhan bebaskan kita dari penghukuman kekal. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita sudah dibebaskan. Jangan lagi pikir kita didoktrin atau didakwa oleh setan. Karena setan selalu terus mengingatkan kita akan kekurangan kita, akan kelemahan kita, akan dosa-dosa kita. Tapi Tuhan sudah menebus kita dan kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita harusnya ketika dimerdekakan, selanjutnya mengisi hidup kita menjadi hamba kebenaran. Yang setuju, amin. Bagaimana hidup kita dalam kemerdekaan dengan Kristus? Yang pertama, kita akan bahas apa arti hidup dalam kemerdekaan Kristus. Arti yang pertama, kita bebas dari kuasa dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Aduh, dosa saya mau cuma sedikit. Ya mungkin saya cuma transit aja di neraka, nggak ada ceritanya Pak kayak begitu. Sorry bos, ayatnya nggak ngomong gitu. Upah dosa adalah maut. Sekecil apapun kita berbuat dosa, tetap akan ada di neraka untuk selama-lamanya. Amin. Makanya kata penjahat, mendingan gua dong, dosa tuh nggak tanggung-tanggung. Ya kan? Tapi kita semua bukan seperti itu. Kita percaya, dengan kita percaya sama Yesus. Yesus sudah membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan kita dikatakan yang kedua, bebas dari hukuman kekal. Yang percaya katakan amin. Dan sorga menjadi milik kita. Sorga tujuan akhir hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita sudah dibenarkan. Kita penghuni-penghuni sorga. Siapa yang mau ke sorga duluan? Katanya tadi senang ke sorga. Katanya pengen ke sorga. Ditanya siapa yang mau ke sorga duluan, nggak mau ada yang ngangkat tangan. Berarti kita masih terlalu mencintai dunia ini. Dengan berbagai alasan. Belum nikah Pak. Belum punya cucu. Ya udah punya cucu aja, masih juga nggak mau dipanggil duluan. Haleluya. Maunya apa? Haleluya. Tapi sekali lagi, sewaktu-waktu kita pasti akan menghadap Tuhan. Amin. Iya, yang namanya kelahiran, kematian itu hanya Tuhan yang tahu. Syarat meninggal kan harus tua. Iya enggak? Oh berapa banyak orang di luar sana, masih 20-an, 30-an, 40, tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Ada bendera kuning di rumahnya. Syarat meninggal pun gak harus sakit, payah. Masih seger, buger, sehat, walafiat, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan cara matinya pun macam-macam manusia itu cara matinya. Apa Pak contohnya? Ya, orang bisa aja kecelakaan dari pesawat. Pesawatnya jatuh. Di pesawat itu kan gak semuanya umurnya tua. Betul kan? Ada juga mungkin usianya muda. Bahkan masih kecil. Mungkin naik kapal, kapalnya karam. Ya kan? Mungkin aja di rumah gak kemana-mana. Pesawat jatuh nimpah rumah. Kan sering kali kejadian seperti itu. Jadi meninggal itu bermacam-macam caranya meninggal itu. Naik motor, kesenggol, tronton, tewas di tempat. Makanya kalau kita masih ada sampai hari ini, bersyukur. Amin. Itu artinya Tuhan sedang memberikan kesempatan buat kita. Karena apa? Salah satunya rumah kita tuh belum jadi. Jangan sampai berdoa rumahnya nggak jadi, masih lama jadinya. Waduh, bahaya kalau sampai nggak punya rumah di sana kita. Amin. Saya berdoa biar rumah saya itu cepat jadi. Amin. Ngapain kita di dunia ini capek-capek. Apalagi mikirin banyak orang. Ya kan.
yang dibikin orang terus, ya kan? Sampai rambut udah mulai tipis akibat banyak mikirin orang ini. Haleluya. Amin. Iya, pokoknya kita tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Termasuk Yesus yang maha segala-galanya, maha sempurna Yesus. Tetap aja yang nggak suka sama Yesus tuh banyak. Ahli Taurat, orang Farisi nggak suka sama Tuhan Yesus. Amin. Pokoknya salah terus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang di hari Sabat salah. Itulah apalagi kita. Amin. Yang bukan maha sempurna sedang menuju kesempurnaan. Kita pasti banyak kekurangan. Amin. Makanya kalau kita sudah di sorga, kita sudah disempurnakan. Amin. Merdeka untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, siapa yang mau ke sorga saat ini? Ibu Nani luar biasa. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Saya ingat kisah Ibu Nani. Yang lain tuh mungkin belum pernah dengar. Tahun berapa tsunami Aceh itu? Itu tahun berapa? 2004 tsunami Aceh. Ini saksi hidup. Itu dengan gempa 9 skala Richter Aceh itu ya. Dan gelombang tsunami itu cukup tinggi. Beberapa mungkin belasan meter itu gelombang tsunami itu. Gelombang laut. Tiba-tiba Ibu Nani sedang berkunjung ke Aceh bersama suami. Ke rumah mertua sana. Tiba-tiba dia di bawah gelombang itu. Tiba-tiba dia nyangkut di pohon kelapa. Betul Ibu Nani? Berapa hari di pohon kelapa? Berapa hari? 3 hari 1 malam. 3 hari 2 malam boleh? Iya. Hah? Oh 4 hari ya? 4 hari 3 malam? Oh saya nggak ngerti sampai hari ini. 3 hari 1 malam, saya nggak nangkep nih Mas Indrimu nih. 4 hari. Itu satu pohon kelapa ada 4 orang kan? Ibu Nani, mertua, ada ipar, sama siapa lagi? Sama ada ipar lagi. Itu bayangin loh, peristiwa tsunami, dia ditolong Tuhan lewat pohon kelapa. Kalau tidak ada pohon kelapa, nggak akan ada Ibu Nani hari ini. Amin. Oh iya, itu artinya apa? Tuhan masih sedang memberikan kesempatan buat Ibu Nani. Itu kelapanya ada buahnya enggak? Kecil ya. Makan apa selama 4 hari itu Bu? Di atas pohon kelapa? Waduh luar biasa. Ini loh kisah nyata ini. Kisah nyata Ibu Nani. Peristiwa tsunami 2004. Dia mengalaminya. Amin. Jadi saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Yang mengerti kata amin. Kita dibebaskan dari hukuman kekal. Dan berikutnya dikatakan kita dibebaskan dari perbudakan hukum Taurat. Waduh luar biasa. Bisa dipastikan sampai hari ini. Hampir dipastikan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Salah satunya ada 10 perintah Allah. Satu aja bagian satu gagal itu akan gugur semuanya yang lainnya. Makanya dengan ada hukum Taurat itu seperti apa? Dalam kuasa hukum Taurat, perbudakan hukum Taurat, orang tuh sulit untuk bisa menang di sana. Tetapi kita berada dalam hukum kasih karunia. Amin. Amin. Makanya kita beruntung, bersyukur. Dan saya percaya lewat hukum Taurat orang tuh waduh, setaat apapun pasti di satu titik, satu ketika dia pasti akan gagal melakukan hukum Taurat. 10 perintah Tuhan. Salah satunya apa di sana? Jangan jadi saksi dusta atau jangan berbohong. Saya tanya di sini, dalam 1 hari siapa yang nggak pernah berbohong? Dalam 1 hari aja. Mungkin, waduh enggak Pak. Saya tanya, dalam 1 minggu siapa yang gak pernah berbohong? Itu enggak gampang. Itu pasti sulit. Ketika kita tidak bisa lakukan itu akan gugur semuanya. Makanya,
berada dalam perbudakan hukum Taurat dan Tuhan membebaskan itu semuanya. Kalau dengan hukum Taurat kita pasti akan gagal. Tapi dengan hukum kasih karunia, dengan anugerah Tuhan, kita percaya kita diselamatkan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Oh iya. Kita percaya sampai hari ini. Dan Tuhan tahu kekurangan kita, keterbatasan kita. Makanya perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Sekalipun kita beramal setiap hari, bagi-bagi harta kita, tebar kebaikan, itu tidak akan pernah memperoleh keselamatan. Keselamatan itulah di mana Tuhan sudah pilih kita. Amin. Ketika kita beriman sama Yesus, percaya sama Yesus, maka oleh karena anugerahnya kita diselamatkan. Bukan karena hasil perbuatan baik kita. Yang mengerti katakan amin. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Dan Tuhan membebaskan kita dari dosa, dari hukuman kekal, dari hukum perbudakan, daripada hukum Taurat. Dan kita percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Haleluya. Berikutnya dikatakan yang kedua, ciri-ciri hidup dalam kemerdekaan Kristus. Makanya kekristenan itu bukan cuma saudara percaya sama Yesus. Tapi mari seperti bangsa ini merdeka 17 Agustus tahun 1945 selesai, enggak bisa. Dan kemudian rakyat bebas begitu, enggak bisa. Para pejuang memikirkan bagaimana negara ini bisa maju. Di bidang ekonomi, di bidang pembangunan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Zaman dulu itu masih banyak rakyat itu yang buta huruf. Zaman dulu sekalipun ada uang nggak bisa sekolah, cuma keturunan ningrat yang bisa sekolah. Zaman-zaman Belanda dulu. Nggak bisa semua orang seenaknya bisa sekolah. Dan sekolah itu sangat jarang. Bahkan orang-orang keturunan ningrat itu bisa sekolah sampai ke Belanda. Zaman sekarang pemerintah punya program. Pendidikan dasar Indonesia itu sampai usia 12 tahun pendidikan itu. Artinya apa? Sampai SMA gitu maksudnya. Dulu kan cuma 6 tahun, ditambah lagi 9 tahun. Ya kan? Ditambah lagi sekarang sampai 12 tahun. Artinya apa? Sampai lulus SMA minimal seluruh rakyat Indonesia. Inilah program pemerintah. Kemudian dari sisi kesehatan, mulai ada yang namanya posyandu dan sebagainya. Puskesmas dibangun di mana-mana. Ya kan, pembangunan, tetapi sampai hari ini pun kita masih belum bisa melihat Indonesia ini bebas dari yang namanya kemiskinan, belum bebas dari yang namanya mafia dan lain sebagainya. Kita masih dengar yang ini korupsi, yang ini korupsi, waduh korupsinya besar-besar lagi. Udah bukan lagi jutaan, bukan lagi miliaran, coba kalau dibagi-bagi ke kita, ya kan, parkiran nggak muat depan. Iya kan? Tapi kita percaya, kita pasti akan diberkati sama Tuhan. Amin. Bukan hasil korupsi kita diberkati, hasil kerja keras. Yang percaya katakan amin. Jadi mari kita harus memiliki ciri-ciri hidup dalam kemerdekaan. Adalah yang pertama, hidup dalam roh. Dan ini penting, yang Tuhan mau ciri orang yang sudah dimerdekakan, kita hidupnya dipimpin oleh roh dan bukan dipimpin oleh kedagingan. Bukan dikuasai oleh kedagingan. Apa itu kedagingan? Kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Inilah ciri-ciri daripada sifat kedagingan. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Dan saya percaya dan sebagainya salah satunya apa? Juga rokok. Amin. Amin. Ingat ini sifat-sifat kedagingan. Kita ini orang mungkin sudah dibaptis. Sudah lulus KOM 100. Tetapi sifat-sifat kedagingan ini masih ada yang nempel di kita. Berarti kita ini belum merdeka sepenuhnya. Amin. Oh iya. Makanya dikatakan ciri orang yang sudah merdeka, dia hidupnya dipimpin oleh roh. Bukan lagi oleh sifat-sifat kedagingan. Wah, gampang marah, gampang emosi. Masih pesta pora. Pesta gak masalah, tapi yang gak boleh adalah pesta pora. Pesta pora biasa disertai dengan mabuk, peler dan sebagainya. Itu nama pesta pora. Waduh, yang hambur-hamburkan uang dan sebagainya. Mari saya berdoa setiap kita semua. Kita tempat ini, kita harus hidup kita dipimpin oleh roh yang mengerti, kata amin. Apa itu dipimpin oleh roh? Kita lihat ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita punya ini semua, ada pada diri kita hidup kita dipimpin oleh roh. Dan kita adalah orang yang merdeka. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mau dibilang apapun dia tetap sabar. Amin. Dia dapat menguasai diri. Dia akan terus memiliki kemurahan, kebaikan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Jangan sampai kita pulang dari gereja, kepala kita cekot-cekot lagi mikirin masalah, mikirin dan lebih pada mengasihani diri kita sendiri. Ayo percaya, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Sederhana sebetulnya. Asalkan kita percaya total sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, Tuhan akan ambil alih. Amin. Tuhan akan ambil alih seluruhnya. Tapi seringkali kita apa? Seolah-olah masalah kita lebih besar daripada masalah yang atau daripada kuasa Tuhan. Kita harus percaya bahwa masalah kita sebesar apapun, Tuhan jauh lebih besar. Dia jauh lebih hebat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup buka jalan buat semuanya. Amin. Haleluya. Tadi seperti Ibu Nani tadi. Bayang 4 hari. Itu kan beda ya kalau yang namanya pohon kelapa tuh dengan pohon beringin tuh beda. Ya kan? Pohon kelapa itu kan, belum lagi ini udah sempit sekali, belum lagi banyak semut di sana. Waduh, luar biasa. Itu saya bayang kalau mau makan kelapa bagaimana ngupasnya itu. Ya kan? Digigit juga, aduh. Susah itu pasti. Dan saya percaya, mungkin Tuhan kirim burung gagak saat itu. Amin. Tapi ada burung gagaknya nggak Bu Nani? Yang kirim roti. Iya, luar biasa. Tuhan berikan kekuatan. Saya nggak makan 1 hari aja nih. Udah oleng saya. Udah nggak kenal. Kayak tadi pagi-pagi itu siapa sih Pak Edi? Itu siapa sih Pak Edi? Kok saya nggak ngeh nih orang ini siapa? Nggak taunya sahabat kita. Karena belum makan pagi-pagi. Enggak lah, enggak begitu. Amin. Kita sering puasa. 1 tahun 4 bulan kita berpuasa. Amin. Tapi biasanya orang udah gak makan seharian, gak makan 2 hari. Waduh, udah kurang konsen kita. Amin. Tapi luar biasa 4 hari tetap bertahan. Haleluya. Karena apa? Karena ada kekuatan daripada Roh Kudus. Haleluya. Jadi untuk itu mari kita semua. Kita harus hidup kita dipimpin oleh Roh. Dikatakan yang berikutnya apa? Kita lihat. Menolak perbudakan dosa. Jangan sampai kita terikat. Tadi saya katakan, dan sebagai tadi mungkin salah satunya mungkin rokok. Kayaknya susah banget ngelepasin nih rokok. Tapi saya percaya dengan bantuan daripada Roh Kudus dan komitmen daripada kita. Dan saya percaya kita akan dilepaskan, dibebas yang dari perbudakan dosa. Amin. Kita sedang diperbudak oleh apa lagi? Hanya kita yang tahu. Dan mari hari ini kita datang sama Tuhan. Tuhan bebaskan saya. Di tahun 2025 ini saya sadar Tuhan. Bahwa saya sudah banyak mungkin melakukan kesalahan dan pelanggaran. Bebaskan saya, Tuhan pasti akan bebaskan kita. Amin. Amin. Berikutnya dikatakan apa?
Kita harus melayani sesama dengan kasih Kristus. Saya percaya ini yang ciri orang yang merdeka. Dia akan selalu melayani dengan kasih Kristus. Bukan karena ingin dikenal, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Tapi dia memang betul-betul mengasihi sesama satu dengan yang lain. Apapun sukunya, apapun mungkin hari ini ya agamanya. Kita harus tetap care dengan semua orang yang mengerti, kata amin. Tadi saya ceritakan bahwa saya ini punya tetangga baru saja dipanggil Tuhan. Saya nggak pernah sangka orang sehat, dan saya nggak pernah duga dia nih tiba-tiba sakit langsung drop lagi, langsung dirawat di ruang ICU. Selesai 4 hari dipindah lagi ke Jakarta. Saya sempat jenguk, saya kunjungan ke sana, dan saya katakan, dia ngomong pelan sekali, terima kasih Pak Kan, ngomong pelan sekali, udah berat lah. Saya bilang begini, Pak, udah deh, jangan ngerokok lagi ya. Dia kan hobi rokok orangnya. Waduh, bisa mungkin 1 atau 2 bungkus satu hari. Padahal kalau kita kumpulin tuh, duit itu dalam 1 tahun udah lumayan. Saya orang mungkin yang nggak pernah tahu harga rokok saya. Rokok tuh 1 bungkus berapa duit sih? Tergantung merek juga ya. Anggaplah 25.000 mungkin, atau 20.000. 1 hari, 1 bulan udah berapa? Tiapa. Ngerti tiapa? 1,5 juta. Kan lumayan kalau kumpul selama 10 tahun, ya kan? Kalau kita mikir cara ekonomi, tapi orang kalau hobi kan susah. Tapi saya berdoa kita semua tempat ini tidak lagi dalam perbudakan seperti itu, amin. Kita harus bebas, kita harus merdeka, amin. Tubuh ini bait Allah, amin. Kita harus memelihara tubuh ini. Agar apa? Agar sehat. Yang setuju kan amin. Kalau kita nggak menjaganya, ya paru-paru bisa kena dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa menjaganya, saya percaya jaga tubuh kita dari makanan-makanan yang bisa merusak tubuh kita, dari minuman yang bisa merusak tubuh kita. Haleluya. Jaga semuanya. Kita harus hidup sehat. Jangan liatin perut saya. Ini akibat sering ikut kul tiap malam. Ya kan? Saking menghargai ini tuan rumah. Kul dimanapun yang namanya wilayah Ciseng ini selalu ada makan malam. Oh haleluya. Kita tolak bisa menyinggung, nggak ditolak dampaknya ini. Udah 7 bulan. Haleluya. Tapi saya mau kurangi makan malam lah. Yang boleh makanlah sedikit aja. Yang penting lauknya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian yang berikutnya kita lihat. Yang ketiga, bagaimana hidup dalam kemerdekaan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita mau hidup dalam pertobatan. Makanya periksa diri kita. Periksa diri kita. Kita nih sadar bahwa kita ini bukan orang kebal dosa. Setiap hari kita bisa berbuat dosa. Mungkin lewat pikiran kita. Lewat perkataan kita. Yang ada dalam hati kita. Kita bisa berbuat dosa. Nggak suka aja sama orang, udah dosa. Betul? Kita nggak suka sama orang, kita senyum-senyum depan dia, tapi di belakangnya kita ngomongin dia, ngejelekin dia, itu udah dosa. Makanya yang jadi idola kita harus Yesus, yang maha sempurna, yang ngerti kata amin. Dan ketika kita sadar bahwa kita berbuat salah, segera bereskan di hadapan. Sebelum tidur, bereskan di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Oh iya, kita nggak pernah tahu setelah tidur, apakah bisa bangun lagi apa enggak. Bener gak? Kita ini bisa bangun lagi apa enggak, kita gak pernah tahu. Makanya kita harus periksa diri sebelum kita istirahat. Seperti saudara kita, ada Ibu Kimwa sini, tadi ibadah kedua dia. Suaminya pulang bekerja, tidur, gak bangun lagi paginya. Oh iya, banyak orang mengalami hal seperti itu. Jadi mari kita harus bereskan, kita harus perlu yang namanya bertobat setiap hari. Yang mengerti kata amin. Berikut dikatakan memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Jadi bagaimana hidup dalam kemerdekaan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada fellowship dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Ada keharmonisan dengan Tuhan. Dalam doa kita, dalam pujian kita, dalam penyembahan kita. Dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tuhan kasih gambaran kepada saya hari-hari tentang Henok. Henok itu bergaul karib dengan Tuhan itu berapa tahun? 300 tahun. Bukan berarti selama 300 tahun tuh, yang namanya Henok duduk terus, doa terus, muji terus, menyembah. Enggak. Tapi saya percaya dia punya waktu-waktu khusus setiap hari bersama dengan Tuhan. Buktinya Henok masih punya anak.
Metusala dan beberapa anak perempuan yang lainnya. Dan seperti Henok pun masih makan. Ya kan? Dia pasti makan, dia pasti mungkin juga masih perlu ke belakang. Perlu mandi setiap hari. Artinya kita tetap bisa bekerja. Kita beraktivitas, tapi kita harus punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan setiap hari. Kita harus bergaul erat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jangan sampai kita gak punya waktu sama Tuhan. Ah Tuhan tahu saya sibuk. Ah Tuhan tahu saya capek. Tidak bisa begitu. Kita harus yang namanya orang ini sudah dimerdekakan, sudah ditebus. Kita harus senantiasa ada ucapan syukur setiap hari dengan Tuhan. Yang mengerti amin. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya percaya di sini yang punya pekerjaan jauh, salah satunya lah Pak Joni ya. Pulangnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Pasti Ibu Sandra setiap hari kangen sama Pak Joni. Ya kan? Benar gak Ibu Sandra? Kok goyang-goyang? Emang gak kangen? Kangen, iya. Kangen ya. Mana saya dengar, yang penting bawa uang juga Pak biar banyak. Kalau pulang tapi nggak bawa uang, tapi saya percaya dia bekerja di sana pasti pulang bawa uang. Pasti kangen, pasti rindu. Belum lama Jody cerita di teman satu kamarnya mengalami kecelakaan dan dipanggil Tuhan. Usia masih 30 tahun. Anak berapa dia? Anak 2 tahun. Kasihan sekali, usia masih produktif. 30 tahun, udah bekerja selama 7 tahun di laut sana, khusus di minyak. Tiba-tiba satu ketika beberapa hari lalu dia mengalami kecelakaan. Selama 4 hari Pak ya, dicari-cari, enggak ketemu. Udah dengan alat canggih, dengan kapal mungkin di dasar laut sampai beberapa mil dicari, enggak ketemu-temu. Tapi pada akhirnya ada teman yang melihat, oh itu mungkin dia. Ternyata dia udah mulai muncul ke permukaan. Di tempat yang sama gak jauh daripada dia kecelakaan. Mari, kita harus nantiasa punya hubungan erat dengan Tuhan. Amin. Punya keintiman dengan Tuhan. Ini yang Tuhan karena apa? Tuhan setiap hari merindukan kita. Yang mengerti amin. Dan saya percaya ketika kita punya perlindungan, ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan buat setiap kita semua. Yang mengerti amin. Jadi kita perlu ada pertobatan setiap hari, perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ketiga ada kita harus punya hidup dalam komunitas yang sehat. Nah ini dia penting sekali. Kita di sini harus ingat pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita juga gak salah punya komunitas. Tapi ingat, ketika komunitas ini menjauhkan kita daripada Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak di sana. Aduh gak enak. Nah ini dia, kalau udah ngomong dan gak enak, waduh. Kita harus tegas, kita harus punya komitmen. Enggak, pokoknya hari Minggu saya ke gereja. Amin. Ini tegas. Diajak jalan, diajak jogging, diajak bersepeda, diajak mungkin touring. Pas hari Minggu lagi, karena mereka kebanyakan hari Minggu melakukannya. Ya jangan kita ya iyakan saja. Dan kita harus komit bahwa hari Minggu lah di mana kita harus beribadah kepada Tuhan. Kan saya sering ngomong, ibadah orang Kristen enak. Banyak pilihan jamnya. Kita di sini ada 4 kali, yang keempat memang anak muda. Kita percaya next time kita di tempat ini bisa ada 7 kali ibadah. Amin. Amin. Sekarang yang paling pagi jam 6:30 pagi. Siapa tahu next berikutnya dimulai dari jam 5 pagi. Waduh, katanya udah bilang aduh duluan. Katanya pengen mengalami penuaian, dikasih jam 5 pagi. Udah waduh gimana dong, 7 kali. Masa sampai jam 12 malam harus diatur dong dari lebih ketat. Amin. Yang ke-5-nya ke-6 itu bisa sampai jam 9 malam itu. Di Kamboja tuh 7 kali ibadah sampai hari ini. Amin. Bahkan di Surabaya ada 10 kali ibadah. Luar biasa. Jangan kita mengeluh. Amin. Amin. Nanti yang anak-anak muda, yang masih seger, kita taruh yang jam 5 pagi. Ya kita atur-atur. Kita sedang beriman aja. Suatu saat kita mungkin ibadah kita bisa 7 kali. Amin. Waktu saya khotbah di Sukabumi itu ibadah pertama dari hari Sabtu malam. Sabtu malam sudah ada ibadah dari jam 6
6 sore ada ibadah mereka. Atau jam setengah 7 malam ibadah. Ibadah keduanya tuh pagi hari, ibadah ketiganya itu siang hari. Waktu saya khotbah Sukabumi, iya Pak kita mulai ibadah pertamanya dari hari Sabtu. Nggak ada untuk kemungkinan ibadah pertama kita nanti dari hari Sabtu 4 ini, amin. 7 kali ibadah, 10 kali ibadah kita imannya. Haleluya. Yang penting mari, hari-hari ini kita harus menjaga komunitas kita. Amin. Sekiranya pergaulan itu tidak membuat kita dekat sama Tuhan, justru menjauhkan kita daripada Tuhan, hati-hati. Termasuk pacar. Belum punya pacar, semangat ke gereja, giat di gereja, melayani dan luar biasa. Setelah punya pacar, mulai pelan-pelan. Asal ditanya di mana? Ya di sini om, padahal dia sedang pacaran. Hati-hati ya, jangan sampai kita gara-gara punya pacar, kita ini jauh sama Tuhan. Tapi kita semakin dekat dengan Tuhan, amin. Haleluya, kita bangkit berdiri, haleluya.